4 kali berapa hasilnya 16? 4 kali 4. Oke, 4 kali 4 kali 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Febrianti. Saat ini bertugas sebagai guru kelas 5 di SD Negeri 3 Masbage Utara. Inilah cerita praktik baik saya yang berjudul Question Hunter, solusi untuk fasilitasi gaya belajar kinestetik. Setiap hari anak-anak itu selalu menagih kepada saya, mengatakan, Ibu Guru, hari ini kita belajar apa? Ibu Guru, hari ini kita bermain ya sambil belajar. Jadinya saya sebagai guru tuh setiap hari tertantang begitu untuk mencari metode pembelajaran atau sesuatu yang baru lah, yang lebih menarik dan inovatif untuk anak-anak supaya mereka lebih rajin lagi untuk belajarnya begitu. Mengajar konsep matematika seperti kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB seringkali menjadi tantangan karena sifatnya yang abstrak. Banyak peserta didik merasa kesulitan dalam memahami konsep ini karena mereka tidak dapat menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya selalu berusaha mencari cara agar pembelajaran matematika lebih menyenangkan dan relevan bagi peserta didik. Pertama kali saya mengajar di kelas ini, saya menemukan berbagai macam situasi dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Pada awal pertemuan, saya menyadari bahwa motivasi belajar peserta didik sangat kurang di pelajaran matematika. Sebagian peserta didik di kelas ini memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik dan visual berdasarkan hasil asesmen kesiapan belajar yang telah saya lakukan sejak awal. Ibu Guru mau mengetahui jenis-jenis gaya belajar kalian ya. Jenisnya itu kayak apa? Apakah kalian itu belajarnya sukanya menulis atau enggak belajarnya sambil bermain? Nah, itu yang Ibu Guru mau ketahui ya. Ibu Guru sudah bagikan link Google Form di WA Group. Nanti silahkan diklik linknya. Lihat Ibu Guru, ini linknya, diklik. Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik ini memerlukan pengalaman langsung dan aktivitas fisik untuk lebih memahami konsep-konsep yang diajarkan. Saya juga menyadari bahwa jika saya terus menggunakan metode pengajaran konvensional, mereka akan kehilangan minat dan motivasi. Selain itu, kondisi rapat pendidikan sekolah tahun sebelumnya cukup rendah di indikator numerasi. Hari ini kita akan belajar matematika ya. Materinya seperti biasa, yaitu materi KPK dan FPB ya. Tentu banyak tantangan yang saya hadapi untuk menciptakan proses belajar mengajar yang menarik dan berpusat pada peserta didik. Tantangan yang pertama adalah bagaimana strategi dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika. Menciptakan kondisi belajar pada mata pelajaran matematika yang lebih menyenangkan dan menarik juga menjadi salah satu tantangan bagi saya ketika mengajar di dalam kelas. Tantangan lainnya adalah manajemen kelas, karena saya berencana menggunakan aktivitas fisik dalam bentuk perburuan soal. Saya perlu merancang mekanisme yang terstruktur agar siswa tetap fokus pada pembelajaran. Bukan sekedar bermain, saya harus menjaga agar suasana tetap kondusif, meskipun siswa bergerak aktif di sekitar kelas. Terus 10. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, saya telah melakukan beberapa langkah nyata atau strategi dalam mengajar matematika, khususnya di kelas 5. Langkah pertama yaitu berdiskusi melalui komunitas belajar sekolah. Di komunitas belajar sekolah, kami memiliki kelompok diskusi guru yang secara rutin bertukar ide dan praktik baik dalam mengajar. Melalui forum ini, saya berbagi tantangan yang saya hadapi dalam mengajar matematika. Diskusi ini membantu saya mendapatkan masukan dan pandangan dari rekan-rekan guru mengenai bagaimana cara membuat kegiatan ini lebih efektif dan menarik bagi peserta didik, khususnya yang memiliki gaya belajar kinestetik. Setelah mendapatkan ide yang lebih matang dari diskusi di komunitas belajar, saya mulai membuat media pembelajaran berupa kartu dan menyiapkan bahan ajar yang sesuai. Proses pembuatan kartu melibatkan pemilihan karakter dari game Mobile Legends dan penyanyi JKT48 yang familiar bagi peserta didik. Saya juga menyusun soal-soal KPK dan FPB yang akan digunakan dalam perburuan soal, memastikan tingkat kesulitan soal bervariasi agar dapat menantang setiap peserta didik dengan beragam kemampuan. Selanjutnya, yaitu menyusun modul ajar yang terstruktur. Modul ini mencakup langkah-langkah kegiatan, tujuan pembelajaran, serta panduan untuk pelaksanaan kegiatan di kelas.
saya memasukkan penjelasan tentang konsep KPK dan FPB, metode faktorisasi prima, serta cara penggunaan media. Sebelum mengimplementasikan kegiatan di kelas, saya berdiskusi dengan kepala sekolah. Alhamdulillah, Bapak Kepala Sekolah memberikan dukungan penuh terhadap media maupun konsep kegiatan pembelajaran yang telah saya buat. Setelah semua persiapan selesai, saya mulai mengimplementasikan kegiatan ini di dalam kelas. Saya memulai dengan memberikan pengantar tentang KPK dan FPB. Selanjutnya, pengenalan media yang telah saya buat. Ibu guru ada kartu. Nanti kalian pilih sendiri karakter yang kalian sukai. Di sini ibu guru ada buat karakter pakai yang disukai sama yang perempuan itu JKT, kemudian yang laki-laki ada game Mobile Legends. Nah, nanti di dalam kartu-kartu ini ada sebuah tantangan, perintah, dan juga ada sebuah soal. Itu yang akan kalian kerjakan. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan setiap kelompok diberikan kesempatan untuk memilih kartu yang bergambar karakter game Mobile Legends dan penyanyi JKT48 favorit mereka. Kartu tersebut merupakan tiket peserta didik untuk melakukan perburuan soal. Oleh karena itu, peserta didik harus menyelesaikan tantangan yang ada pada kartu untuk memulai perburuan soal. Nanti ibu guru periksa, kalau kalian benar nanti kalian boleh pergi keluar untuk mencari soal yang sudah ibu guru tempel ya. Nah, nanti soal yang sudah ibu guru tempel itu kalian ambil, kalian robek soalnya, kemudian kalian tempel di buku tulisnya ya, dan dikerjakan. Siapa yang paling banyak mendapatkan soal atau berburu soal itu akan mendapatkan nilai banyak ya, nilainya banyak, kemudian nanti juga akan diberikan apresiasi oleh ibu guru ya. Saya menyebarkan soal-soal terkait KPK dan FPB di berbagai tempat. Setiap peserta didik harus mencari soal yang tersembunyi, menjelaskannya, dan mengumpulkan jawaban dalam waktu yang ditentukan. Aktivitas ini dirancang untuk membuat peserta didik lebih aktif, sambil tetap fokus pada konsep KPK dan FPB. Aktivitas ini juga mendorong kerjasama dan komunikasi antar peserta didik. Mereka berdiskusi satu sama lain tentang cara menyelesaikan soal, membandingkan jawaban, dan mencoba berbagai strategi untuk menemukan KPK atau FPB dengan lebih cepat. Saya memastikan bahwa aktivitas perburuan soal tetap relevan dan menyenangkan bagi peserta didik. Alhamdulillah, hasil yang saya peroleh sangat memuaskan. Diskusi yang saya lakukan dengan komunitas belajar sekolah serta kepala sekolah terbukti sangat bermanfaat dalam memperkaya ide dan memastikan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Implementasi kegiatan menggunakan kartu dan perburuan soal atau question hunter membawa dampak positif tidak hanya pada pemahaman siswa, tetapi juga terhadap keterlibatan mereka dalam pembelajaran matematika. Kegiatan ini ternyata berhasil memfasilitasi gaya belajar kinestetik peserta didik. Mereka terlihat lebih aktif dalam berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan setiap tantangan. Aktivitas fisik ini tidak hanya membuat mereka lebih bersemangat, tetapi juga membantu mereka menginternalisasi konsep KPK dan FPB melalui pengalaman langsung. Peserta didik yang biasanya pasif menjadi lebih aktif berpartisipasi, terutama karena format kegiatan yang menggabungkan permainan dengan pembelajaran. Selain itu, kerjasama antar peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal juga membangun keterampilan sosial dan kemampuan mereka untuk berdiskusi serta berbagi pemahaman. Belajar bersama Ibu Guru Pia sangat seru sekali. Setiap materi yang diajarkan sangat mudah untuk kami pahami, karena selalu disampaikan dengan media-media yang sangat menarik. Ibu Guru Pia sangat kreatif dalam mengelola kegiatan pembelajaran di kelasnya. Beliau menjadi salah satu inspirator bagi kami dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Alhamdulillah, apa yang telah dilakukan oleh salah seorang guru kami itu sangat luar biasa sekali. Beliau sangat kreatif dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru lainnya dalam rangka menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan lebih berpusat kepada peserta didik. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam rangka menciptakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.